Abu Nawas kedatangan tamu yang mengaku menantu Allah, akhirnya inilah yang terjadi. Banyak kisah kocak tentang Abu Nawas yang seakan tak pernah habis untuk diceritakan. Abu Nawas dipercaya sebagai ulama sufi sekaligus penyair sastra Arab yang tinggal di Irak. Dia dikenal kocak dalam menyelesaikan persoalan maupun teka-teki, yang biasanya dikisahkan bersama Raja Harun al-Rasyid. Tentu, masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan cerita-cerita lucu dari Abu Nawas ini. Apalagi mereka yang punya latar belakang pesantren, tentu cukup sering mendengar cerita Abu Nawas ini. Dari sekian banyak cerita Abu Nawas, ada salah satu kisah Abu Nawas yang menerima tamu dan mengaku sebagai menantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisahnya. Pada suatu hari, ada seorang pria yang berniat mencuri atau merampok di rumah Abu Nawas. Pria ini berpikir bahwa di rumah Abu Nawas pasti banyak uang dan barang berharga, karena sering diberi hadiah oleh Raja Harun al-Rasyid. Pria ini juga mengerti bahwa Abu Nawas adalah orang yang cerdas. Karena itu sebelum berangkat melakukan aksinya, pria ini mencari ide agar aksinya berjalan mulus. Beberapa saat kemudian, muncullah ide yang dianggap pria ini pasti berhasil. Kemudian, malam itu dia berangkat langsung ke rumah Abu Nawas. Saat itu, Abu Nawas sedang tertidur. Begitu di depan rumah Abu Nawas, pria tersebut langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum," sapa pria tersebut, mengetuk pintu beberapa kali. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas, sembari membuka pintunya. Abu Nawas bingung, sebab ia tidak mengenali pria asing yang ada di depan rumahnya. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumah saya?" tanya Abu Nawas keheranan. Dengan berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan tegas. "Wahai Abu Nawas, kamu dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan kamu takut dengan azab Allah tentunya. Kamu selalu memuliakan Allah dibandingkan yang lainnya," kata pria itu. "Jadi malam ini izinkan saya menginap di rumahmu semalam saja. Sebab malam sudah larut dan saya tidak mungkin untuk pulang ke rumah," sambung pria tersebut. "Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumah saya?" tanya Abu Nawas, heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depan kamu adalah menantu yang selalu kamu muliakan selama ini." "Aku adalah menantu Tuhanmu," tegas pria itu. "Oh, kamu menantunya Tuhan? Menantu Allah?" tanya Abu Nawas, yang mulai curiga. "Iya wahai Abu Nawas," jawab pria penuh percaya diri, karena mengira Abu Nawas percaya dengan ucapannya. Abu Nawas yang cerdik dan menyadari bahwa pria itu berniat jahat, tak kehilangan akal. Dia pun langsung memberikan jawaban di luar perkiraan pria tersebut. "Kalau begitu silahkan ikut aku, akan kuberikan kamu tempat yang paling istimewa untuk menginap," kata Abu Nawas, sambil mulai berjalan mengantar tamu itu ke sebuah tempat. "Hahaha, sangat mudah rupanya membodohi Abu Nawas," pikir pria itu dalam hati. "Nah, kita sudah sampai," kata Abu Nawas, setelah tiba di tempat yang dimaksud. "Loh, ini kan masjid? Kenapa kita di masjid?" tanya pria itu, mengernyitkan dahi. "Tadi kamu kan bilang bahwa kamu adalah menantu Allah, sementara masjid adalah rumah Allah. Jadi, silakan kamu menginap di rumah mertua kamu," kata Abu Nawas. "Jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarkan kamu ke rumah mertua kamu di malam yang sudah larut ini," sambungnya. Pria itu merasa bodoh dan bingung. Bahkan dengan bodohnya, dia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sementara Abu Nawas hanya bisa tertawa terkekeh-kekeh sambil meninggalkan pria tersebut di masjid. Begitulah cerita lucu tentang Abu Nawas yang menerima tamu pencuri dengan mengaku menantu Allah. Pada masa itu, Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Ia tak menyimpan barang-barang berharga di rumahnya. Sebab setiap kali mendapat hadiah dari Raja Harun al-Rasyid, ia selalu membaginya dengan orang sekitar yang membutuhkan. Tak sedikit pun uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang berharga. Ia hanya menyisakan uangnya untuk makan dan kebutuhan dasar lainnya. Abu Nawas selalu mensyukuri apa yang dimilikinya, meski hanya sedikit.